Assalamualaikum warga Facebook semua, wabil khusus para pejuang julid fisabilillah yang tiada lelah, tiada henti ikut membantu perjuangan para mujahidin di Palestina dan mendoakan warga Palestina semua di sana, saudara-saudara muslim kita yang sekarang ini sedang dizalimi dengan lebih dahsyat lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya, kurang lebih selama 75 tahun terakhir ini ya. Jadi salam apresiasi dari saya untuk Anda semua, para pejuang julid fisabilillah. Sebelum saya mulai ada disclaimer ya, mohon maaf apabila di video ini ada identitas akun yang tidak disensor atau tidak diblur, termasuk akun saya sendiri. Jangan khawatir karena video ini sifatnya penjelasan duduk perkara dan sifatnya menjawab tantangan terbuka ya. Itu. Kedua, ini bukan sedang mengumbar aib gitu ya. Kita berbeda pendapat dipersilakan dan semua pendapat itu bukan aib. Tiganya, ada dalil bahwa ketika kita melihat kezaliman ya jangan ditutup-tutupi. Ada juga hadis, kamu belum dikatakan beriman kalau tidak berani mengatakan orang zalim itu sebagai kamu zalim gitu. Meskipun memang ada Imam Syafi'i berkata kalau menegur orang itu jangan di depan umum gitu kan, lakukan secara tersembunyi untuk menjaga harkat pribadinya lah, martabatnya ya. Di sini saya juga tidak bermaksud untuk menjatuhkan martabatnya. Dari sini hanya menjawab tantangan. Kalau Anda melihat tulisan yang ada di thumbnail, itu sepertinya seru ya. Ada orang yang mau tutup akun katanya, kalau bisa menunjukkan dalil yang dia minta. Nah, sebelumnya saya ingatkan dulu, perlu saya garis bawahi bahwa sebenarnya tema atau topik atau teori tentang Borobudur sebagai Baitul Maqdis itu sebenarnya sudah lama kan ya, dipelopori oleh Yai Fahmi Basya. Ya 1 dekade terakhir lah, udah lama itu, 10 tahun yang lalu mungkin. Dulu saya pun melakukan tabayun dengan menyimak penjelasan beliau itu di YouTube ya. Tapi ternyata ya baru 10 atau 15 menit saya tonton, ya itu sudah syarat sekali muatan cocok loginya ya. Walaupun beliau mengambil jalur analisis dengan numerologi ya, perangkaan lah. Karena memang beliau latar belakangnya dosen matematika. Dan selama itu dari dulu pun saya tidak tertarik untuk membahas. Bahkan untuk menulis kritikan pun malas ya, karena memang ya udahlah kita biarkan saja. Nah, lalu belakangan muncul lagi di Facebook, tapi yang ini menurut klaim Mas Andi Kuncoro, dia bukan murid Fahmi Basya, walaupun sama-sama sepemahaman bahwa Baitul Maqdis itu di Borobudur. Ya mungkin maksud beliau ini metode analisis yang digunakan berbeda dengan analisis Fahmi Basya lah, seperti itulah kira-kira. Nah, sebenarnya aksi beliau ini menurut saya gangguan. Kenapa gangguan? Ya itulah, di saat kita sedang asik-asik, sedang seru-serunya, sedang bersemangatnya membantu perjuangan di Palestina dengan share-share di medsos, ya kalangan ini sepertinya begitu bersemangat untuk cari perhatian ya, caper. Dan ini adalah gangguan kedua buat saya pribadi. Mengapa gangguan kedua? Gangguan pertama datang dari rekan sejawat dia ini ya. Nah ini nih, mukanya seperti ini nih orangnya ya. Dia mengklaim punya wabah dungu katanya gitu ya. Beliau ini terang-terangan mengejek pejuang Palestina sebagai pahlawan bertopeng katanya. Wah, ini udah harus dijawab, ini harus ditegur juga gitu. Bahkan dia juga pernah bertanya-tanya seolah dari mana sih sumber dana Hamas itu katanya. Kalau sumber dana Zionis kita semua rata-rata udah tahu, walaupun katanya ikut-ikutan, yang nggak tahu maksud dia ikut-ikutan apa. Itu lalu ya kita jelaskan. Juga tentang boykot-boykotan katanya, memboykot ya, intinya pendapat dia itu boykot produk Zion itu tidak berguna atau apalah, setelah pokoknya negatif lah gitu, tidak mendukung dia. Ya itu juga silahkan saja gitu. Jadi perlu kita jawab. Nah itu gangguan pertama. Yang ini gangguan kedua ya. Begitu bersemangat beliau itu ya, sampai melakukan tantangan segala ya kita jawab. Awalnya kedua orang itu saya abaikan mau postingannya, ya kita fokus saja ya. Apalagi memang sih sebenarnya di beberapa komentar di postingan saya ada banyak kawan juga ya, beberapa bahkan ada yang inbox bertanya pendapat saya tentang ideologi Borobudur Maqdis ini. Ya karena saya dari dulu juga sudah malas membahas itu ya, karena sudah jelas menurut saya sih pseudo history ya. Ya seperti sejarah sudah mencocok logi. Jadi saya jawab diplomatis saja lah, saya tidak ikutan atau gitu ya. Saya tidak terlalu ingin masuk ke perdebatan itu karena kita sekarang ini sedang fokus ke Gaza gitu. Ya buat saya sih buang-buang waktu itu membahas Borobudur Maqdis itu di saat-saat ini. Sebenarnya saya biarkan beberapa waktu itu karena saya melihat juga banyak ikhwan dan akhwat teman-teman di Facebook saya ya juga yang sudah
menunjukkan kritiknya kepada pemahaman Borobudur Maqdis ini. Ya, kita lihat contohnya ini nih. Bagus sekali dari Mas Hoods, ya. Kita lihat postingan beliau. Nah, yang ini, ya. Beliau menyampaikan mengutip surah Saba ayat 12-13, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Jadi ilmu penempahan logam sudah dikuasai manusia sejak era Nabi Sulaiman. Dan saya kira ini sudah cukup bagus, ini kuat analisis, walaupun ini bukan tafsir ya, ini baru membaca Iqra petunjuk dari terjemahan, itu pun tidak masalah kita baca. Padahal material yang telah disiapkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman itu cairan tembaga. Kenapa yang jadi bisa batu semua? Nah, ini maksudnya kan jelas kemana. Dan pertanyaan ini jelas sekali ditujukan kepada para punggawa Baitul Maqdis, wabil khusus terutama ini ketuanya ya, katakanlah panglimanya ya. Nah, ini Mas Andi Kunchoro untuk menjawab argumen ini, menjelaskan kalau memang ada penjelasan. Tapi ternyata saya perhatikan tidak ada ya. Dia tidak muncul. Mungkin tidak punya argumen yang bisa menjelaskan atau membantah juga tidak bisa, jadi tidak muncul. Yang muncul beberapa rekannya yang saya perhatikan juga isinya tidak nyambung ya. Gitu, tidak dijawab, tidak bisa menjawab intinya mereka ini. Gitu. Dari sini saja sudah jelas sebenarnya. Dari sini sudah cukup untuk kita meragukan lah gitu ya. Walaupun memang itu untuk perdebatan lebih lanjut ya dipersilakan saja gitu. Nah, di postingan beliau ini pun saya masih berusaha tidak terlibat langsung lah. Saya cukup menghargai saja, mengapresiasi temuan beliau ini. Makanya saya komentar ya. Komentarnya pun tidak tertuju langsung pada mereka. Baru kemudian saya ya tergerak untuk masuk ke obrolan, berinteraksi langsung dengan penggawa Borobudur Maqdis ini ketika saya membaca postingan Mbak Tia Winanda. Ini 1 Desember, berarti tanggal 1 kemarin nih. Dia mengunggah foto surah Al-Kahfi. Ini kaitannya dengan akhir zaman, eskatologi, kaitannya dengan Baitul Maqdis juga, karena Baitul Maqdis juga masuk salah satu bagian dari nubuah akhir zaman. Mbak Tia Winanda membuat postingan, apa iya Rasulullah mau bersujud di tempat yang ada patungnya? Ya, ini sudah jelas adalah pendapat beliau, kritik beliau pribadi beliau secara mandiri yang secara tidak langsung mengarah kepada pemahaman Borobudur Maqdis ya. Tapi beliau memang tidak, mungkin sama dengan saya, sama dengan Mas Hud juga, tidak ingin terlibat langsung dengan perdebatan dengan mereka lah gitu ya, buang-buang waktu saja. Cukup menyuarakan pendapatnya sendiri saja di postingan sendiri, bahwa dia menunjukkan pandangannya tentang teori tersebut ya. Nah, baru di sini ternyata Mas Andi Kunchoro rasa bisa menjawab mungkin, makanya dia muncul. Sedangkan di postingan Bang Mas Hoods itu dia tidak muncul karena mungkin terlalu sulit untuk dijawab, tidak bisa dijawab. Kalau ini beliau masih bisa berkelit. Pertanyaannya, apa ya Rasulullah mau bersujud di tempat yang ada patungnya? Dijawab beliau dengan hadis ya. Hadisnya adalah bumi itu seluruhnya adalah masjid, tempat sujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Ya, beliau dengan sopan. Mbak Tia Winanda ini menjawab dengan sopan, maaf saya tidak punya kapasitas untuk berdebat lah ya. Silakan aja, ini juga saya hanya menunjukkan hal yang saya yakini benar gitu. Kalau kebenaran itu menurut dia begitu ya silakan gitu. Lalu saya di sini akhirnya ya, mau tidak mau saya muncul karena saya sebenarnya fokusnya ke hadisnya. Yang pertama saya luruskan juga, memang betul itu hadisnya dari hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa bumi itu seluruhnya adalah masjid atau tempat sujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya sunnah itu kan termasuk selain ucapan lisan juga perbuatan dan keputusan, bahkan pembiaran dari Rasulullah itu sunnah. Kita ingatkan lagi bahwa sebenarnya keterangan tentang hadis bahwa seluruh bumi, bagian bumi itu masjid atau tempat sujud, itu perlu dilengkapi juga dengan riwayat sejarah tarikh. Bagaimana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak. Contohnya ketika Fatu Makkah, yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhasil kembali menguasai Ka'bah, menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah. Beliau membersihkan Ka'bah dari segala gambar dan patung berhala. Setelah itu baru beliau memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk mengundangkan azan dan beliau Nabi Muhammad memimpin sholat berjamaah. Ini sudah jelas. Jadi hadis
tentang seluruh bumi itu masjid, diperkuat dengan ini, dengan peristiwa Fatu Makkah. Artinya apa? Patung tidak boleh ada di tempat sujud kita. Kita tidak sholat di tempat yang ada patungnya. Sederhananya seperti itu. Jadi saya hanya fokus ke bagian hadisnya saja. Sebenarnya tidak masuk ke urusan Borobudur, Baitul Maqdisnya itu di Borobudur atau di mana, tidak peduli saya gitu. Tapi kemudian beliau Andi Kunchoro ini mungkin merasa perlu mengedukasi saya. Jadi beliau lari ke masalah fungsi patung katanya, terkait tugas kenabian. Sebenarnya saya lebih cenderung fokus ke sini. Saya bawa balik lagi, saya tidak mau terlalu terlibat lah ya, biarkan saja. Intinya saya hanya masih membahas hadisnya. Ya, tapi ya beliau langsung melompat nih, menunjukkan foto. Nih patungnya kayak gini katanya ya. Jawabannya itu bukan patung berhala, tapi patung itu adalah penggambaran orang yang sedang munajat, berdoa, semadi, mendekatkan diri kepada Allah semacam ini katanya. Ya kita nggak tahu. Pertama, dari mana kita tahu bahwa patung ini bermunajatnya kepada Allah? Gambaran orang di patung ini meniketehe kan? Dan sebenarnya sederhana saja ya. Saya tanya, dari mana Anda bisa memastikan patung yang ini yang disebutkan di Quran Saba, surah Saba seperti ini, sedangkan kan bentuk patung yang ada sejak sebelum pra-Islam ya, di era pra-Islam kan bukan hanya ini gitu ya. Beliau tidak menjawab lah, panjang kemana-mana lah gitu ya. Nah disitulah baru mulai saya akhirnya mau tidak mau menanggapi kemauan dia ya untuk masuk ke wilayah pembahasan Borobudur Maqdis ini. Dan seperti biasa andalan beliau itu kan mencopas tulisan-tulisan dia nih, untuk mengedukasi saya, maksudnya ya bagus, bahwa jangan salah paham katanya, begini begitulah. Ya udah kita telusuri hingga ya, kita jawab secukupnya ya. Ya juga tidak terlalu penting ya. Ini saya ingat sekali, ini malam ini saya sempatkan waktu untuk mengikuti pola pikir Andi Kunchoro ini, bagaimana dia menjelaskannya, sebagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, keraguan-keraguan saya. Pokoknya saya hanya menyampaikan celah-celah yang menurut saya kurang meyakinkan gitu di argumen teori Borobudur Maqdis ini. Ya beliau sampai menunjukkan dalil-dalil semacam inilah, link gitu kan. Ternyata setelah saya sempatkan waktu tetap tidak bisa meyakinkan gitu menurut saya sih gitu ya. Bahkan saya di sini ada sempat menyatakan bahwa saya tidak mendapat tanda, saya justru ingin gitu memahami apa sih yang dimaksud itu Borobudur Maqdis itu, memahami kalau memang masuk akal gitu kan. Contohnya di bagian ini ya, saya menyampaikan keheranan saya bahwa selama ini kita tertipu untuk mengakui bahwa Baitul Maqdis itu di Palestina itu katanya mengikuti narasi kaum kufar atau pancing, terbodohi, tertipu oleh propaganda Zionis bahwa Baitul Maqdis itu di Palestina itu salah. Sebenarnya itu pengalihan. Saya bingung. Saya jawab, saya tanya gitu, sebelah mananya keuntungannya apa buat mereka gitu kan, buat Zionis itu membodohi kita gitu. Ya tidak dijawab, larinya kemana-mana. Terakhir juga saya menyampaikan, saya tanyakan begini, katakanlah benar Baitul Maqdis itu adanya di Borobudur, tapi kalau gunanya apa gitu, apa gunanya kita tahu Borobudur itu Baitul Maqdis dikaitkan dengan nubuah akhir zaman yang sedang kita hadapi saat ini kan gitu. Kalau perkara Borobudur Baitul Maqdis itu hanya sebagai penambah wawasan, ya sama dengan teori leluhur para itu bangsa Lemuria ya, lihat keren itu ya. Tapi ya kalau hanya untuk pengetahuan ya sudah, buat apa gitu. Karena yang kita hadapi ini masa sekarang. Sejarah itu gunanya untuk masa sekarang dan masa datang. Sejarah itu gunanya utamanya untuk belajar dari masa lalu, melihat fenomena masa lalu, membaca fenomena masa lalu, mengikro fenomena masa lalu, untuk kita pakai mengambil keputusan di masa sekarang yang diupayakan bisa membawa kita kepada arah masa depan yang lebih baik kan begitu. Kalau sekedar pengetahuan ya sudah gitu. Bagi ini pengetahuannya agak-agak gimana gitu ya. Nyeleneh sih tidak masalah, cuman kalau argumentasinya kuat tentu layak kita telusuri lebih jauh, kita pelajari lebih dalam ya. Tapi kalau dari awalnya saja sudah tidak, dasar argumennya saja lemah, berbantahkan, bisa dibantah, ya sudah, buat apa kita menelusuri lebih jauh lagi. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Singkat cerita, lalu kan di sini beliau ada menyampaikan link-link seperti ini ya kita hargai, ya saya pergilah ke linknya itu ya, nih kita baca.